Shalom, selamat hari Minggu. Kembali bersama kami ibadah di GKRI Sion. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau satukan hati kita mau sama-sama sujud menyembah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas semua karunia berkat-Mu, atas semua kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami sampai dengan hari ini Bapa. Kami bisa melewati setiap hari kami. Ya Bapa, tiba hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau duduk menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan nama-Nya. Yesus Kau sembah, Kau tinggikan, Yesus. Haleluya Tuhan, ku bersyukur, ku mengucap syukur Tuhan atas semuanya. Kau Tuhan Raja kami, gunung batu keselamatan. Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kami mau memuji-Mu. Yes Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih atas semua anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan semua janji-Mu ya Bapa. Kami mau pegang Tuhan, kami mau percaya Tuhan kalau janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih. Yes, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setia
Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatanmu, ku kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar bagi hidup kami. Kau Tuhan kami. Yes Tuhan, kalau Kau bersama kami Bapa, siapa lawan kami Tuhan? Kami tak takut ya Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dapat mengalahkan kuasa apapun ya Bapa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di hatiku, di dalamku. Katakan Yesus besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau Tuhan besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya, Yesus terlebih
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, hari ini sama-sama kita mau bersyukur ya Bapa, sama-sama memuliakan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bertahtalah di atas pujian-pujian kami. Terima kasih, yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuliakan namanya, kita mau tinggikan dia, kita mengatakan Tuhan Yesus baik, dia sangat baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku menerangi hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. His love me, He's so good to me, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau diberi kuasa oleh Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Kita mau dipakai kuasa Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai
bersamaku, siapa jadi? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Ya Tuhan Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Haleluya, kita mau angkat pujian dari awal Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan bersama firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik di sorga, kami menghampiri hadirat-Mu di siang hari ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan memberikan kami lagi waktu kesempatan untuk mendengarkan suara melalui firman Tuhan yang siang hari ini kami akan baca bersama dan merenungkannya. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami agar supaya kami beroleh kuasa yang baru dari Tuhan untuk kami mampu mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang hari ini kami baca renungkan bersama. Dan kami beroleh kuasa, kekuatan, kemampuan bagi iman kami untuk kami juga dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian jauh saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik kesukaran, ancaman bagi kehidupan manusia dapat terjadi kepada siapa saja selama manusia itu berada di dalam dunia ini. Orang percaya pun tidak luput dari hal tersebut. Saudara-saudara, setelah Raja Daud dapat merebut Yerusalem dari penduduk asli yang waktu itu didiami oleh suku Yebus, Daud terancam kembali oleh bangsa Filistin di mana mereka hendak menangkap Raja Daud dan ingin merebut kota Yerusalem. Hal tersebut saudara-saudara kita dapat membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-25. Dalam situasi seperti itu saudara-saudara, tidak ada cara lain
bahwa bagi Daud, Raja Daud, di dalam ia menghadapi ancaman dari bangsa Filistin, dia datang kepada Allah. Maka langkah yang pertama yang Raja Daud tempuh adalah dia bertanya kepada Allah. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Itulah langkah iman yang ditempuh oleh Raja Daud ketika dia menghadapi kesukaran yang besar itu. Ketika dia menghadapi ancaman dari bangsa Filistin. Maka ia datang kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-9, 2 Samuel pasal yang ke-5. Dikatakan di sana demikian, di dalam ayat yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Maka Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Inilah perintah Allah kepada Raja Daud. Aku akan menyerahkan bangsa itu, bangsa Filistin ke dalam tanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada kenyataannya, setelah Raja Daud mengambil langkah iman untuk maju. Kemudian di dalam ayat 19, ayat yang ke-20 selanjutnya dikatakan demikian. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Bertanyalah ia, Tuhan. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan telah menerobos di depan musuhku seperti air menerobos. Artinya ibu bapak saudara-saudara bahwa apa yang dikatakan oleh Allah sendiri di dalam ayat yang ke-19. Ketika dia perintahkan kepada Raja Daud maju. Aku akan menyerahkan bangsa itu ke dalam tanganmu. Tuhan menerobos di depan musuh. Artinya bahwa Allah ada di depan bangsa Israel. Yang dipimpin oleh Raja Daud berperang dengan bangsa Filistin. Tuhan hadir di setiap langkah perjuangan orang-orang percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya atas kemenangan Raja Daud bersama bangsanya merebut kota Yerusalem dari suku Yebus dan mempertahankannya dari ancaman bangsa Filistin. Mereka bersama-sama menaikkan pujian, syukur, nyanyian mereka kepada Tuhan. Mereka menyanyi, menari-nari di hadapan Tuhan sekuat tenaga. Hal tersebut dapat kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 6. Ayat yang ke-5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian kecapi, gambus rebana, kelentung dan ceracap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari pengalaman Raja Daud dan bangsanya atau bangsa Israel dengan Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Ya. Bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah sebabnya saudara-saudara, tema firman Tuhan atau topik firman Tuhan pada siang hari ini adalah mengenai Allah kota benteng perlindungan dan kekuatan orang percaya. Sekali lagi, Allah kota benteng perlindungan dan kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 46 ayat yang kedua membuktikan hal tersebut bagi kita. Bahwa dia adalah sebagai penolong. Dia adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Di dalam kesesakan dia memberikan kita kekuatan. Dan ayat 2 dikatakan bahwa pribadi Allah sebagai penolong, sumber kekuatan kita di dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ini berbicara tentang Allah sebagai kota benteng, perlindungan dan kekuatan itu bagi orang yang percaya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah sebabnya kalau kita membaca kitab Sefanya pasal 3 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang berperang bagi kita melawan musuh-musuh orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab atau Allah tidak memang mengatakan bahwa selama manusia ada di dalam dunia ini, dia telah bebas dari segala kesukaran, penderitaan, kesulitan. Alkitab tidak mencatat itu. Tetapi Alkitab dan Allah berjanji kepada setiap saudara dan saya. Bahwa dia berkata, aku tetap menyertai kamu. Aku tetap menolong kamu. Aku tetap memberikan kekuatan kepada kamu. Apapun yang dihadapi, dalam kondisi situasi apapun, aku tetap ada bersama dengan kamu. Itulah janji Allah yang dicatat oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita bangun sekarang ini ialah bagaimana menguatkan iman kita. Bagaimana kita membangun kekuatan bagi iman percaya kita. Keyakinan kita kepada Tuhan. Ini yang terpenting buat kita. Kita akan terus membangun. Kita terus membangun kekuatan dari Tuhan untuk menjadi terus bagian dalam hidup kita. Melalui hubungan persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Melalui doa. Melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari sanalah kita akan beroleh kekuatan. Dari sanalah kita akan beroleh terus-menerus keyakinan yang kuat. Bahwa Tuhan tetap menyertai dan menolong. Serta memberi jalan keluar kepada setiap masalah kesukaran hidup yang saudara alami dan saya alami. Pertanyaannya ialah, bagaimana kita mengalami perlindungan, kekuatannya, serta kemenangan dari Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan memberikan 3 jawaban atas pertanyaan itu. Yang pertama, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi. Dikatakan di dalam
Mazmur 46 ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Sebab itu kita tidak akan takut. Selanjutnya dikatakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak akan takut. Saudara dan saya tidak boleh takut. Tuhan Yesus paling tidak suka melihat orang penakut. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan tahu bila di dalam diri seseorang ada roh ketakutan, itulah hal yang paling disukai oleh iblis. Di dalam hati orang percaya kalau masih ada roh ketakutan, Tuhan tidak mau ketakutan itu menguasai hidup manusia yang percaya kepadanya. Karena Tuhan tahu bagaimana, dengan cara bagaimana iblis untuk menjatuhkan anak Tuhan. Takut atau rasa takut adalah merupakan pintu iblis untuk menaruh sifat keraguan-raguan tentang Allah di dalam hati kita. Dan setelah itu, ketakutan itu menguasai hidup kita. Dan iblis mulai mempengaruhi iman kita. Dengan cara apapun iblis memiliki motivasi yang jahat untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Yang pada akhirnya kita bisa jatuh dan meragukan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu di dalam setiap apapun Yesus berkata jangan takut. Di dalam Injil Markus pasal 4, saudara-saudara, kita melihat bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Ia dalam satu perahu. Dalam Injil Markus tersebut, ketika perahu mereka menghadapi badai, gelombang dan angin sakal, para murid-murid ini merasa ketakutan. Padahal mereka tahu Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, pertama Tuhan Yesus tegur, "Mengapa kamu takut? Jangan takut." Saudara-saudara, di dalam Mazmur 46 dikatakan, tidak perlu takut. Allah katakan di sana, jangan takut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang oleh geloranya, tidak perlu takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaran, masalah masih kita hadapi sekarang ini, yaitu masalah pandemi COVID-19. Di mana-mana, di segala segi kehidupan manusia, pengaruh ini sangat terasa, saudara-saudara. Bagaimana kesukaran ini, bagaimana hal yang sulit yang kita hadapi bersama ini memang membutuhkan kebersamaan kita untuk mengatasinya. Baik sebagai pribadi, masyarakat, bersama pemerintah. Karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik untuk kita taat kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di lain pihak, saudara-saudara, bahwa goncangan itu seperti gunung-gunung goncang di laut, saudara-saudara. Allah katakan, Allah berfirman, Allah sampaikan kepada saudara dan saya, jangan takut, sebab aku menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan kesukaran saya pernah mengalaminya, yang sangat terasa pada waktu itu ketika kami melayani di sebuah tempat pelayanan di pedalaman Kalimantan. Kami tidak hanya menghadapi kesukaran hidup, tetapi medan
pelayanan yang sangat sukar. Ya. Antara desa ke desa, ke kampung, di tengah-tengah suku pedalaman yang mayoritas animisme. Kita harus melalui jalan setapak di tengah hutan yang sulit dijangkau. Kadang-kadang harus dilanjutkan dengan perjalanan air, ya, menumpang kapal sungai. Dengan demikian motor itu dinaikkan di kapal air itu. Belum lagi saudara-saudara, kami harus berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang sangat kuat. Maklum saudara-saudara, orang-orang animisme yang percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Ya, roh nenek moyang mereka marah ketika kuasa gelap itu diterangi oleh terang Injil. Dan kami mengalami hal tersebut. Terasa di dalam kehidupan kami. Bahkan pernah kami mengalami suatu penyakit yang aneh. Ya, di dalam sekucur tubuh istri saya. Tiba-tiba penyakit menyerang dia. Ya, seperti kulit yang kena air panas melepuh. Tapi rasa gatal. Dan kalau air gatal itu pecah, mengalir atau ke bagian tubuh yang lain, di situ juga muncul kulit-kulit melepuh. Kami bawa ke seorang mantri dan dia katakan penyakit ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sebab ini penyakit boleh dikatakan bukan karena ya mungkin penyakit disebabkan kuman atau bakteri. Dan ibu harus dibawa kepada seseorang yang tahu penyakit ini dengan ilmu gelapnya. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, kami harus bertindak dengan iman. Dan saya katakan tidak. Saya mengambil minyak yang mereknya Bimoli, saya mengoleskannya di bagian-bagian sebagian sekucur tubuhnya yang melepuh itu, dan saya oleskan di dalam nama Yesus. 2-3 hari, puji Tuhan, penyakitnya sembuh, menjadi kering. Dan daerah itu dikenal oleh seluruh penduduk di provinsi tersebut bahwa itu daerah gelap. Karena kuasa gelapnya masih kuat. Saudara-saudara, apa tindakan iman? Sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, kami harus memperlengkapi hidup ini dengan iman. Bukan memperlengkapi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena saudara dan saya harus tahu bahwa di dalam hati orang percaya Tuhan sudah memberikan kita kuasanya. Yohanes pasal 1 ayat 12, kepada mereka yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Kuasa dari Tuhan. Kuasa yang seperti apa itu saudara-saudara? Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa yang seperti dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan yang ada pada saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Dan roh yang membangkitkan kekuatan itu, kuasa itu saudara-saudara, adalah roh yang telah mengalahkan kuasa setan. Sebab roh yang ada di dalam hati orang percaya, kata firman Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat menulis hal tersebut di sana demikian. Yang ketiga saudara-saudara, hal yang ketiga untuk kita bisa mengalami perlindungan, kekuatan, serta kemenangan di dalam Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Yang ketiga, kita kembali kepada pembacaan kita tadi, saudara-saudara. Pembacaan tadi dikatakan di dalam ayat 5 dan 6. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang.
Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara dan saya berada di tempat yang tepat, yaitu di tempat yang aman, di kota Allah yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang Allah siapkan buat saudara dan saya adalah tempat yang tak tergoncangkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan menawarkan buat saudara untuk menjadi pemenang. Ialah tetaplah yakin bahwa hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus sudah berada pada tempat yang tepat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara dan saya sudah berada pada tempat yang tepat, yang aman. Kota Allah yang tak tergoncangkan. Saudara ada bersama Dia dengan kekuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kota Allah itu adalah kerajaan Allah. Di mana ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan hidupmu, kerajaan Allah sudah ada di dalam hidupmu. Ketika kita mengandalkan sebagai orang yang beriman, kerajaan Allah sudah kita miliki pada waktu itu. Sudah ada. Dia yang ada di kota kerajaan itu. Dia hadir sebagai pemimpin. Allah sebagai raja di atas segala raja. Yang memimpin menjadi kepala di kota tersebut. Kota yang tak tergoncangkan, saudara-saudara. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan di sana demikian di dalam Efesus pasal 2. Bahwa ketika kita telah berada di dalam kota yang tak tergoncangkan itu. Sebab kita sudah menjadi warga kerajaan dari kota yang tak tergoncangkan itu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara menjadi warga kerajaan Allah. Saudara dan saya menjadi warga keluarga Allah. Berhak tinggal di kota, di tempat yang tak tergoncangkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu apapun yang akan terjadi. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat dalam kitab Mazmur 46. Itu tidak akan mempengaruhi hidup orang percaya. Bila engkau sungguh-sungguh tetap tinggal sebagai warga dari kerajaan Allah. Bila engkau tetap tinggal di dalam kotanya Allah. Sebab Allah sebagai pemimpin, Dialah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak boleh mempengaruhi kehidupan kita. Tidak boleh membuat kita bergeser sedikit pun pada tempat yang tepat yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Karena dengan demikian, saudara-saudara, kita akan mengalami kemenangan. Walaupun saudara-saudara, kita berhadapan dengan musuh, dengan persoalan saudara yang sangat berat. Saudara-saudara, ingat kata si pemazmur di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 dikatakan di sana demikian. Ayat yang ke-7 dan 8. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Sebab yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku menang. Nah, dikatakan selanjutnya, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada ke tempat, ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah janji yang kedua untuk bagi mereka yang mau mengalami kemenangan. Yang ketiga yang Tuhan tawarkan buat kita untuk mengalami kemenangan, kekuatan dan perlindungannya. Ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita ini. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yang ketiga saudara-saudara, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Untuk kita mengalami perlindungan serta kekuatannya dan kemenangan daripada Tuhan supaya kita menang. Siapkanlah saudara-saudara waktu secara pribadimu dengan Tuhan, berdiam diri dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan mengetahui dan melihat seperti apa Allah kita. Ketika kita walaupun menghadapi masa-masa sukar, seperti apa Allah kita. Inilah yang disebut pengalaman pribadi dengan Tuhan. Allah kita yang memberi kemenangan buat saudara. Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, benih firman Tuhan tertanam dalam hati kita, memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan memimpin kita untuk masuk dalam kemenangan satu dengan yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Persoalan itu boleh datang, masalah itu boleh datang. Tapi kita percaya Allah terus memberikan kita kemenangan. Sebab Sefanya 3 ayat 17. Ya Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan kepadamu. Ia bergirang dan bersorak-sorai karena engkau menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengetahui pribadinya Allah yang maha tinggi. Tetapi juga dia tidak ada. Dia Allah yang maha tinggi itu hadir dan ada di dalam setiap hati kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan percayalah kita akan mengalami rasa aman, rasa damai. Sebab kita ada di tempat di mana Allah ada. Yaitu di rumahnya, di kotanya yang tak tergoncangkan itu. Puji Tuhan saudara-saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, di akhir pemberitaan firman Tuhan siang ini, untuk kita mengalami perlindungan serta kekuatan dan kemenangannya, kita dituntut 3 hal penting. Yang pertama, jangan takut. Sebab ketakutan tidak disukai Tuhan. Sebaliknya disukai iblis. Ketakutan adalah pintu iblis menghancurkan hidup orang percaya. Yang kedua, tetaplah dalam keyakinanmu bahwa saudara orang yang percaya sudah berada pada tempat yang tepat, yaitu di kota Allah, benteng Allah yang tak tergoncangkan itu. Yang ketiga, siapkanlah waktu berdiam diri dengan Tuhan. Apapun kesibukan saudara, dimanapun saudara berada, siapkanlah waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan itu penting. Ketika badai itu datang, menimpa murid-muridnya, Tuhan Yesus angkat tangannya dan dia berkata kepada badai itu, diam. Artinya badai itu diam. Lalu menjadi tenang laut itu. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita mengambil waktu berdiam diri dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada apa masalahmu, diam. Kita akan mengalami ketenangan dalam jiwa ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Terpujilah Allah, firman yang hidup itu. Haleluya. Mari saudara, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kekal, Bapa yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami boleh berada saat ini pada siang hari ini
di awal bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik mengasihi kami, dan Engkau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, juga memberi kami waktu kesempatan dalam persekutuan mendengar firman-Mu, berdoa bersama, dan saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, biarlah hati kami tertuju kepada Engkau, Allah sumber hidup, yang sudah mengasihi kami oleh Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati di kayu salib, yang telah menyelamatkan kami oleh darah Tuhan Yesus. Kami ditebus dari dosa dan kesalahan kami, sehingga Engkau memberi hidup kekal bagi kami. Dan hari ini kami memperingati lagi akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, darah-Mu yang kudus basuh kami kembali, supaya kami layak di hadapan Tuhan dan layak menghampiri Tuhan dalam meja perjamuan kudus yang siang hari ini kami laksanakan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12, pasal yang ke-11, maksud saya ayat 23 sampai seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang nampak di depan kita masing-masing. Melainkan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, perjamuan kudus disediakan untuk mereka yang sudah sungguh-sungguh yakin bahwa dia sudah mengalami kelahiran baru, dan yakin bahwa dia sudah mengalami menerima keselamatan itu, bahwa dia diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk roti dan anggur yang ada ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang hidup di surga, kami naikkan syukur, terima kasih bahwa melalui roti dan anggur yang ada di depan kami masing-masing, mengingatkan kami akan peristiwa kurang lebih 2000 tahun yang lampau, di mana Allah berkarya menebus dosa kesalahan kami. Yesus mati karena kesalahan kami, dan Engkau Yesus disalib, dan tubuhmu tergantung di atas kayu salib, darahmu tertumpah agar supaya kami beroleh pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur dan berdoa kepadamu Allah yang hidup, mengucap syukur untuk roti dan anggur yang nampak ini, yang sebentar kami akan makan bersama dan minum bersama. Tuhan kiranya memberkati
roti dan anggur ini bagi kehidupan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan di dalamnya ada kuasa Tuhan yang sungguh mampu mengubah hidup kami untuk menjadi orang yang makin setia dan taat kepada Tuhan dan makin kuat dengan Engkau. Dan kami percaya juga bahwa dengan makan roti dan minum cawan dari Tuhan ini, kami akan mengalami kesembuhan, tidak hanya secara rohani, tapi bagi mereka yang sakit mengalami kesembuhan secara jasmani. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang hidup. Kami datang bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, satu ayat firman Tuhan untuk kita dengarkanlah sebelum kita makan roti dan minum dari anggur cawan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini yang kita pecah-pecahkan mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saudara, mari kita angkat roti di setiap tangan kanan kita sambil mendengarkan sabda Tuhan Yesus dan sambil saudara berdoa di dalam hati. Dengarkanlah sabda Tuhan. Bahwa Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah saudara dan makanlah. Angkatlah cawan di setiap tangan saudara. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Darahnya tertumpah, mengampuni dosa dan saya. Menyembuhkan saudara dari segala sakit penyakit. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Sambil berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah sabda Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita. Naikkanlah syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita baik dan kebaikannya selalu baru dalam hidup kita. Marilah kita sembah Tuhan, Dia hidup bagi saudara dan saya. Agungkanlah namanya, sebab Tuhan kita perkasa dalam hidup kita. Dia adalah kota benteng kita, perlindungan kita, kekuatan kita. Saudara menang bersama dengan Dia. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, amin.
down.